semuanya, berjumpa lagi di chapter ke-9. Untuk di chapter kali ini kita akan ngebahas mengenai solusi apabila iklan ditolak. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu yang setelah membuat iklan, itu nanti di keterangan delivery ini akan ada keterangan reject. Nah, nanti yang akan kita bahas khusus untuk di video kali ini. Untuk keterangan delivery kurang lebih ada 3 teman-teman Bapak Ibu. Yang pertama itu keterangannya aktif, ya berarti iklan kita aktif. Kemudian yang kedua, keterangannya ini review atau no ads. Biasanya Facebook memerlukan waktu untuk pengecekan lebih. Dan yang ketiga, ini reject. Nah, untuk reject ini yang akan kita bahas di video kali ini. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nanti keterangannya aktif, yang artinya lolos pengecekan. Nanti ditunggu aja sampai iklannya jalan, muncul data, dan kita masuk ke step baca data. Karena memang kita perlu menganalisa ya untuk iklan kita bagus atau enggak. Yang kedua, kalau misalnya keterangannya review atau no ads. Nah, ini Facebook butuh pengecekan waktu nih. Dan untuk akun baru biasanya butuh sekitar 1-2 hari. Jadi intinya ditunggu aja sampai iklannya aktif dan budgetnya keluar. Dan kalau misalnya teman-teman ke-reject, nah ini yang kita bahas. Gimana sih solusinya kalau misalnya kita bikin iklan dan iklannya ke-reject? Oke, jadi solusinya yang pertama teman-teman harus punya mindset yaitu fokus ke solusi. Kenapa? Karena ini hanya sekedar masalah teknis. Dan kalau kita ngomongin teknis ya tentu akan ada selalu jalan ya teman-teman ya supaya iklannya bisa aktif. Yang kedua, ini ganti foto atau ganti video iklan kalau memang dibutuhkan untuk ganti video atau ganti foto. Yang ketiga, ganti copywriting. Yang keempat, ganti thumbnail. Dan yang kelima, ganti fanpage atau ganti Instagram. Untuk yang keenam, ini teman-teman jangan sampai pembayarannya telat, karena kalau misalnya pembayaran telat, nanti keterangannya berubah, bukan ke-reject lagi. Tapi lebih ke kesalahan akun atau akun error. Dan itu teman-teman murni karena pembayarannya. Yang ketujuh, ganti isi landing page. Nah, kenapa sih teman-teman harus fokusnya ke solusi, bukan fokus ke teknis-teknis yang lain? Karena nanti akan ada keterangannya. Misalnya, iklan kita ke-reject karena video. Ya udah, solusinya teman-teman ganti video. Jangan sampai malah ganti landing page karena nggak nyampe. Atau yang kedua, gara-gara landing page-nya, ya udah yang diganti adalah isi landing page-nya. Jangan diganti kontennya, jangan diganti thumbnail-nya, atau bahkan diganti audiensnya. Nah, itu nggak nyambung. Intinya, teman-teman cek kira-kira keterangan ditolaknya karena apa dan perbaiki. Biasanya, produk yang sering banget ditolak itu produk herbal sama produk beauty. Karena memang dua niche ini agak sedikit sensitif ya menurut Facebook. Kenapa? Karena biasanya kita iklannya terlalu overclaim. Kayak pengalaman saya handle produk beauty sama produk herbal. Ya kita sering banget nih nyantumin kalimat-kalimat seperti dijamin, pasti, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan hal yang tidak boleh sama Facebook. Kenapa nggak boleh? Karena memang hakikatnya produk itu cocok-cocokan teman-teman Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Contoh, kita punya ada 2 herbal. Herbal A sama herbal B. Mungkin saya cocoknya sama herbal A. Bukan berarti herbal B nggak bagus. Karena bisa jadi teman saya, keluarga saya, itu cocoknya malah pakai herbal B. Dan itu kan prinsip yang sebenarnya ya teman-teman Bapak Ibu. Maka dari itu Facebook juga melakukan demikian. Kita tidak boleh melakukan yang namanya overclaim. Sehingga ya ketika teman-teman main di dua niche tadi, pastikan menggunakan kalimat-kalimat yang soft. Intinya buat teman-teman yang main produk herbal, produk beauty, atau produk-produk yang lain dan ke-reject, ya udah teman-teman jangan panik, jangan khawatir, langsung aja fokus ke solusi. Karena ketika kita responnya panik, responnya khawatir, ujung-ujungnya malah kita nggak mau jalanin iklan. Sip, itu aja untuk di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.